Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Nidia Faujannah, Firdawanti, Heni Aulia, Misda, dan Uswatun Kamilah. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu Konstitusi NKRI, Demokrasi NKRI, dan Pendidikan Demokrasi. Materi yang pertama yaitu Konstitusi NKRI. Konstitusi terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar, yakni suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Adapun tujuan konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan yang kedua, konstitusi bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Tujuan yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan. Baiklah, sampai situ dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. 4. Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD pada hakikat merupakan wujud perubahan politik dan tuntutan reformasi serta upaya penyesuaian Undang-Undang Dasar dengan perkembangan zaman. Ada 2 sistem yang dianut oleh negara-negara untuk mengamandemenkan UUD-nya, yaitu sistem Eropa kontinental membuat UUD baru secara keseluruhan. Sistem negara-negara Anglo-Saxon Amerika, konstitusi yang asli tetap berlaku, perubahan yang ada hanya sebagai lampiran dari konstitusinya. B. Demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi secara umum memiliki pengertian sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. 2. Sejarah perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi telah ada sejak abad ke-4 Masehi sampai abad ke-6. Dalam tradisi pemikiran Yunani yang berhubungan dengan negara dan hukum, pada abad pertengahan muncul kembali demokrasi di Eropa, yaitu dengan munculnya gerakan perubahan dan reformasi. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16 berupa gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Gagasan demokrasi yang dibangun tersebut kemudian berimplikasi pada lahirnya konsep konstitusi demokrasi barat. C. Demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi periode 1945 sampai
1958 dikenal dengan demokrasi parlementer, yaitu demokrasi yang menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. 2. Demokrasi periode 1959 sampai 1965. Demokrasi periode 1959 sampai 1965 disebut demokrasi terpimpin dengan ciri adanya dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI dalam penanggulangan politik nasional. 3. Demokrasi periode 1945 sampai 1998. Demokrasi pada masa ini adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila. 4. Demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. D. Demokrasi, partai politik dan pemilihan umum atau pemilu. 1. Partai politik. Partai politik merupakan suatu wadah yang menjembatani partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi di negara. Partai politik memiliki kedudukan yang strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. Terkait dengan partai politik, ada dua sistem kepartaian yang berada pada setiap negara. A. Sistem satu partai. Hanya ada satu partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Contohnya Cina. B. Sistem dua partai. Sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Contohnya Amerika Serikat. C. Sistem multipartai. Sistem ini terdiri lebih dari dua partai, contohnya Indonesia. 2. Pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik di sini adalah wakil-wakil rakyat di lembaga parlemen, pemimpin lembaga eksekutif, atau kepala pemerintahan. A. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama sejak kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada masa pemerintahan parlementer untuk memilih anggota DPR dan badan konstituante. B. Pemilu Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar atau perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. C. Pemilu era reformasi 1999, 2004, 2009, 2014. Pemilihan umum setelah era reformasi sampai sekarang telah sukses dilaksanakan 4 kali. Nuansa pelaksanaan pemilu di era reformasi berbeda dengan pemilihan umum pada era modern. D. Pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah pilkada serentak di seluruh tanah air merupakan salah satu langkah maju dalam upaya penegakan dan pelestarian demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pilkada secara serentak bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota secara demokrasi. D. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Sosialisasi pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai program, baik program pelatihan dan melalui program formal di sekolah dan perkuliahan.
Pemerintah dan rakyat harus bergerak secara bersama-sama untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Kesimpulan, konstitusi untuk satu negara merupakan aturan dasar ketatanegaraan yang memuat tentang sistem dan peraturan dasar negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Demokrasi secara umum memiliki pengertian sebagai bentuk pemerintahan rakyat, government of the people, yang mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Ya, itulah pembahasan materi kami mengenai Konstitusi NKRI, Demokrasi NKRI, dan Pendidikan Demokrasi. Presentasi kita pada kali ini akan ditutup dengan quotes dari Robert Collier. Beliau berkata, "Kesempatan Anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan Anda pada diri sendiri." Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.